Dan mungkin yang dari Alfian ini menurut pandangan saya itu kena pasal 220 gitu kan, KUHP 220 KUHP. Ya, 220 KUHP, di mana dalam 220 KUHP itu yang berbunyi barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana paling lama itu 1 tahun 4 bulan. Karena tuduhan PK ini tuduhan yang sangat kejam dan keji kepada siapapun gitu loh, apalagi ini kepada kelembagaan, kepada organisasi yang organisasi tersebut pernah punya catatan sejarah melawan habis-habisan PKI. Hari ini dituduh PKI betapa bajingan dan goblok Alfian Tanjung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Jadi kabar gembira buat semuanya. Saya kemarin membuat 2 video tentang si Alfian Tanjung ini, yang dia itu menghina, melakukan sebuah provokasi kepada Banser, bahwasanya Banser disusupi PKI, bahwa ketika dulu Banser tidak selesai membantai orang-orang PKI, pada akhirnya hari ini PKI masuk ke dalam Banser. Dan banyak sekali netizen di saya pula yang mengajukan untuk Alfian Tanjung ini dipolisikan. Untuk Alfian Tanjung ini kemudian dilaporkan karena melakukan provokasi. Ini jelas kemudian akan menjadi stigma buruk di masyarakat kepada Banser bila ucapan Alfian Tanjung menjadi konsumsi publik. Dan faktanya memang dia ngomong di media, disebarkan videonya di mana-mana, viral di mana-mana. Ini menjadi satu keharusan untuk anggota Banser tegas kepada Alfian Tanjung. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai orang seperti itu kemudian seenaknya saja tanpa ada proses hukum yang kena kepada dia. Karena kalau misal tidak ada proses hukum, maka tuduhan Alfian Tanjung kepada Banser boleh jadi diamini, boleh jadi masyarakat kemudian percaya. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kabar kemarin bahwa beberapa anggota Ansor, LBH Ansor melaporkan Alfian Tanjung kepada pihak kepolisian terkait ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Nah, saya di sini bersama teman untuk membicarakan bagaimana hukum ujaran kebencian, apa pasal-pasalnya, apakah kemudian ucapan Alfian Tanjung ini masuk gak terhadap kriteria yang pantas untuk dilaporkan, dihukum gitu loh. Monggo Pak Galuh, dia jurusan sebelumnya dia namanya Galuh, jurusan hukum di Universitas Galuh. Monggo Pak Galuh. Kebetulan Pak, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti konteksnya terkait tentang isu Alfian ya Pak? Iya, si Alfian. Ya. Kalau nggak salah itu kan masuk kepada Undang-Undang ITE. Berikut ITE itu kan ada lagi pencemaran nama baik ya Pak? Oh, ada Undang-Undang ITE, ada ya, pencemaran nama baik. Ya, berarti pasal itu berlapis. Pasar berlapis. Ya, ya di sisi lain kan beliau menyebarkan isu-isu ataupun sebuah berita gitu kan ya Pak yang tidak benar. Nah, tidak benar di sana itu menyangkut terkait tentang instansi. Ya, dalam artian suatu kelompok, organisasi. Ya, organisasi kan. Nah, di sana kalau menurut saya itu kena pasal yang pencemaran baik itu kan ada beberapa tipe, ada 6 tipe setahu saya. Yang diantaranya ya fitnah ataupun penyebaran berita yang tidak benar. Dan mungkin yang dari Alfian ini menurut pandangan saya itu kena pasal 220 gitu kan, KUHP 220 KUHP. Ya, 220 KUHP, di mana dalam 220 KUHP itu yang berbunyi barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa
telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana paling lama itu 1 tahun 4 bulan. Nah itu kan secara garis besar anggota Banser itu kan tidak sama sekali Ada yang PKI. ada yang PKI kan. Nah bahwasanya tapi Alfian itu mengutarakan seolah-olah ada banyak gitu kan. Seolah-olah hari ini Banser itu kebanyakan PKI gitu. Bahkan dia menyebutkan 2 nama salah satu pimpinan daripada Banser gitu loh, bahwa dia adalah PKI. Ini kan sudah menjadi ujaran kebencian, juga fitnah mungkin ya. Iya fitnah, masuk fitnah juga karena pencemaran baik itu tidak serta-merta kehormatannya turun begitu saja, tapi dengan fitnah ataupun dengan surat yang difitnah itu bisa saja masuk ke dalam pencemaran nama baik gitu. Nah terkait ITE juga itu banyak juga gitu kan. Beliau juga masuk ke dalam undang-undang ITE pasal berapa dan berapa. Yang jelas beliau kurang lebihnya itu masuk kepada apa sih poin-poin yang bisa dikatakan kelas menengah lah. Kelas menengah. Ya, kelas menengah karena itu kan pasal berlapis. Yang namanya hukum kan dinamis gitu, Pak. Tergantung jadi undang-undang ITE dapat hukuman gitu. Ya. Ujaran kebencian dapat juga. Iya, jadi pasal berlapis gitu di sana. Pasal berlapis. Kira-kira menurut Pak Galuh ini, kalau misal ada orang yang mengucapkan itu, mengutarakan hal itu, memfitnah dengan menuduh orang PKI, ini pantas gak untuk dilaporkan nih? Oh jelas pantas Pak, karena kenapa kan isu di masyarakat itu terkait tentang PKI itu seolah-olah dibenarkan nih. Karena memang masyarakat seolah-olah memakan mentah PKI itu jahat gitu kan. Ya walaupun kalau nggak salah nih pernah saya juga nonton juga, pernah dibahas juga kan yang PKI itu. Nah ya ketika memang salah satu orang mengabarkan kepada salah satu kelompok ataupun organisasi bahwasanya disusupi PKI, ya secara tidak langsung masyarakat itu percaya karena memakan mentah-mentah dari apa yang diutarakan oleh media gitu kan. Karena media sekarang itu propaganda yang luar biasa gitu Pak. Masyarakat bisa tahu secara keseluruhan. Nah itu efek yang kurang baiknya mungkin Pak. Kayak berarti benar-benar akan menyebabkan keresahan lah ya ke publik orang macam Alfian. Jadi memang si Alfian ini kena pasal berlapis mau tidak mau. Ini kalau misal nih pihak kepolisian tidak merespon apa yang menjadi laporan LBH Ansor, kira-kira itu menurut pandangan hukum yang salahnya pelapornya atau yang salahnya yang pihak yang memproses laporan itu, karena jelas ini sudah ujaran kebencian Pak. Sudah pasti karena memang ada apa ya bisa dikatakan sih ya teh jika moto katanya kan moto masyarakat bahwasanya tahu hukum itu tumpul ke atas kan, tajam ke bawah. Nah sebetulnya yang menumpulkan ke atas dan menajamkan ke bawah itu para penegak hukum itu sendiri Pak. Justru hukum di Indonesia itu sudah hukum paling baik, tapi para penegak hukumnya lah kadang-kadang kadang-kadang membelok. Nah di sana mungkin saya pun kurang begitu mengetahui bagaimana prosesi ini akan dilaksanakan atau tidaknya, itu kembali lagi kepada para penegak hukum itu sendiri Pak. Cuma menurut pandangan secara ideal mungkin ya, secara ideal si Alfian ini memang pantas untuk dijebloskan ke sel karena pasal berlapis dia laksanakan gitu. Dia langgar mungkin ya. Iya betul sekali Pak. Itu sungguh luar biasa sekali beliau. Aduh. Oke mungkin ya sahabat-sahabat semua yang kemarin juga mungkin geram kepada si Alfian Tanjung ini, banyak sekali di komentar juga yang ingin melaporkan. Ternyata alhamdulillah ada LBH Ansor yang melaporkan Alfian Tanjung. Mudah-mudahan secepatnya diproses karena memang itu sangat meresahkan, khususnya bagi kalangan Nahdliyin, umumnya bagi masyarakat. Karena apa? Karena tuduhan PKI ini tuduhan yang sangat kejam dan keji kepada siapapun gitu loh. Apalagi ini kepada kelembagaan, kepada organisasi yang organisasi tersebut pernah punya catatan sejarah melawan habis-habisan PKI. Hari ini dituduh PKI, betapa bajingan dan goblok Alfian Tanjung ini. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan
akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Galuh ya. Ya, sama-sama.